Episode 21. Elijah belum lapar, Kak, ucap Elijah. Meskipun belum lapar, tapi kamu harus makan, ucap Raihan mengambil mangkuk bubur di nampan Elijah. Atau mau aku suapi? Raihan hendak menyodorkan sendok bubur ke mulut Elijah. Mana ada, aku kan bukan anak kecil, aku bisa makan sendiri, Kak. Hendak mengambil sendok di tangan Raihan. Udah nurut aja, saya suapi. Raihan pun menyuapi Elijah, terlihat wajah Elijah merona malu. Kak Rai, kita makan berdua ya buburnya. Kakak kan belum makan juga. Elijah mengambil alih sendok di tangan Raihan dan menyuapkan pada Raihan, tanpa memberi kesempatan Raihan untuk menolak. Makasih ya. Wajah Raihan tampak bersinar karena merasa senang mendapat suapan dari Elijah. Ya sudah, sekarang kamu lanjutin makannya. Saya mau telepon Reno. Raihan pun beranjak keluar ruangan mengeluarkan benda pipi dari sakunya dan menghubungi Reno untuk meminta dibawakan baju ganti dan membelikan baju untuk Elijah. Setelah menghubungi Reno, kini Raihan beralih menghubungi mamanya agar tidak cemas pada dirinya yang tidak pulang semalam. Ketika Raihan sedang sibuk menelpon, datang seorang dokter muda yang ditemani perawat masuk ke ruangan Elijah. Selamat pagi, sapa Dokter Danu menyernitkan dahi menatap pasien barunya. Nona cantik, ucap Dokter Danu kaget melihat ternyata pasien barunya adalah Elijah, gadis yang ia sukai semenjak pertama kali bertemu. Pagi dokter, sus. Elijah tersenyum mengenali dokter yang berada di hadapannya. Ternyata pasien baru yang terkenal alergi makanan itu kamu, Nona cantik. Ucapan Dokter Danu membuat Elijah malu karena semenjak pertama kali bertemu, dokter muda itu selalu memanggil Nona cantik padanya. Hah, iya dok, itu saya, ucap Elijah dengan tersenyum. Raihan yang sudah selesai menelpon pun kembali ke ruangan Elijah. Ia sempat terdiam melihat pemandangan di depannya. Dokter Danu sedang memeriksa Elijah. Ia bisa merasakan tatapan suka dokter muda itu pada Elijah membuat rasa cemburu di hatinya. Raihan pun dengan sedikit menahan rasa kesal mendekati mereka. Dok, kenapa Anda yang memeriksa? Bukannya kemarin dokternya bukan Anda? Tanya Raihan tidak senang melihat dokter Danu yang sedang memegang atau lebih tepatnya memeriksa tangan Elijah yang masih terlihat ruam merah. Oh, Pak Raihan, maaf kemarin dokter Denny mendadak ada urusan keluarga, jadi saya menggantikan beliau. Ucap dokter Danu masih memeriksa Elijah. Oke Nona cantik, ada yang dikeluhkan? Tanya dokter Danu pada Elijah. Masih terasa gatal-gatal dok di kulit saya, sedikit pusing, tapi yang paling sakit itu ini dok. Tunjuk Elijah pada tangannya yang terpasang jarum infus. Hah? Nona cantik masih takut jarum suntik juga? Sabar ya, insya Allah kalau besok keadaan kamu sudah baik, kamu diizinkan pulang, tapi dengan syarat. Ucap dokter Danu tanpa memperhatikan sudah sekesal apa orang yang berada di dekat mereka. Syarat apa dok? Elijah merasa bingung. Waktu itu kan saya minta nomor HP kamu, tapi belum sempat kamu berikan. Raihan sungguh rasanya tidak bisa menahan emosi mendengar ucapan dokter muda itu. Tapi dia berusaha terus bertahan karena ia tidak ingin membuat keributan karena kecemburuannya. Ah iya dok, tapi untuk apa ya dok? Elijah bertanya dengan polosnya. Raihan sudah tidak bisa menahan diri lagi, ia pun memilih meninggalkan mereka dan pergi ke kantin membeli makanan tanpa pamit pada Elijah. Hei, kita kan berteman, apa nggak boleh saya meminta nomor HP kamu? Boleh kok dok, ucap Elijah tersenyum. Mereka pun bertukar nomor HP. Suster yang melihat pun tersenyum melihat dokter muda itu seperti tertarik pada pasiennya. Karena selama bekerja, ia jarang melihat dokter muda itu dekat dengan wanita manapun. Ya sudah, kamu istirahat. Kalau ada apa-apa panggil saya, pamit dokter Danu bersama perawat. Terima kasih dok. Elijah mengedarkan pandangannya ke semua ruangan tapi tak melihat Raihan. Elijah bangun dari ranjangnya dan membawa tiang infus untuk pergi ke kamar mandi. Ia merasa masih pusing dan tubuhnya masih lemah sehingga secara nggak sadar ia hampir terjatuh. Untung dengan sigap seseorang menangkap tubuhnya. Episode 22. Lain kali hati-hati dan tunggu saya kalau mau kemana-mana. Raihan menangkap tubuh Elijah. Tadinya Raihan akan pergi ke kantin tapi diurungkan karena dompetnya tertinggal di saku jas yang ada di sofa. Elijah pengen ke kamar mandi kak, mana mungkin menunggu kakak. Justru tadi mumpung Kak Rai tidak ada jadi Elijah ke kamar mandi. Ucap Elijah polos dengan wajah memerah berusaha melepas pelukan Raihan. Tapi tubuhnya yang masih lemah tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Seketika Elijah merasa melayang ke atas karena tiba-tiba Raihan menggendong tubuhnya. Apa yang Kak Rai lakukan? Elijah berusaha turun dari gendongan Raihan. Sudah diam, pegang tiang infusnya, seringai di bibir Raihan.
Sampai di kamar mandi, Raihan menurunkan Elijah. "Kamu bisa sendiri kan atau mau aku bantu?" Goda Raihan mendapat teriakan dari Elijah. Kakak mesum, mendorong Raihan. Raihan dengan tergelak menutup pintu menunggu di depan kamar mandi. Setelah Elijah keluar dari kamar mandi, Raihan yang menunggu dengan setia di depan kamar mandi memapa Elijah kembali ke ranjang. Setelah duduk, Elijah dengan tangan yang masih diinpus merasa kesulitan ingin mengikat rambutnya yang terurai. "Kamu kenapa nggak bilang kalau mau mengikat rambut?" Raihan pun membantu Elijah mengikat rambutnya. "Emang kakak bisa?" "Kamu tenang aja." Cukup lama Raihan terlihat kaku mencoba mengikat rambut Elijah, sampai akhirnya bisa juga kuncir kuda untuk rambut Elijah membuatnya terlihat manis di mata Raihan. "Kenapa senyum-senyum? Mau megangi wajahnya? Apa ada yang lucu sama aku, Kak?" tanya Elijah. "Kamu terlihat manis, saya jadi makin sayang sama kamu," ucap tulus Raihan tapi dianggap gombalan oleh Elijah. "Ternyata kakak bisa gombal juga. Pasti banyak cewek yang udah kakak gombalin," sindir Elijah membuat Raihan tidak suka. "Saya tulus tidak ngegombal El, dan lagi cuman kamu satu-satunya wanita yang bisa membuat saya jatuh cinta dan sayang," jujur Raihan. Elijah sejenak melihat manik mata Raihan, terlihat ketulusan di sana. Sebelum suara ketukan pintu mengagetkan mereka. "Tok tok, permisi Tuan Rai, ini barang dan makanan yang Anda pesan," ucap Reno setelah Raihan membukakan pintu. Raihan menerima barang yang dibawa Reno. "Ren, tolong kamu handle semua pekerjaan saya besok." "Baik, ada lagi Tuan?" "Tidak, cukup itu saja." "Kalau begitu saya permisi, mari Nona Elijah." Menunduk sopan pada Raihan dan Elijah kemudian berlalu pergi. "Kamu ingin makan sesuatu?" tanya Raihan membawa bungkusan makanan mendekati Elijah. "Nanti saja kak, kakak makan aja dulu." "Ya sudah, saya makan dulu." Raihan duduk di sofa, membuka bungkusan yang berisi kotak nasi dan berbagai macam roti. Raihan pun memulai makanannya, sedangkan Elijah lebih memilih kembali merebahkan tubuhnya menatap langit-langit ruang rumah sakit. "Kak, maaf ya, aku udah ngerepotin kakak. Kak Rai besok kerja saja, saya sudah nggak apa-apa kok. Kalau saja ada Laila di sini." Batin Elijah merindukan Laila yang saat ini dikirim perusahaan keluar kota. "Kamu nggak ngerepotin, ada Reno yang menggantikan saya. Malah saya senang bisa dekat sama kamu. Lagian yang saya lakuin ini tidak sebanding dengan yang kamu lakukan buat saya saat kecelakaan itu," ucap Raihan menghentikan makannya sejenak memandang Elijah. Raihan beranjak setelah selesai makan mendekati Elijah. "El, saya serius sayang dan cinta sama kamu," ucap Raihan memberanikan diri memegang tangan Elijah. Sedangkan Elijah tersentak kaget dan tidak tahu harus berkata karena tiba-tiba jantungnya berdegup kencang. Manik matanya menatap netra pekat Raihan yang terlihat tulus, tidak ada kebohongan di dalamnya. "Maukah kamu mencoba membuka hati buat saya, El?" Elijah terdiam belum menjawab. Dret, dret, HP Elijah bergetar. Sebuah notifikasi panggilan masuk. Elijah melepaskan tangan Raihan pelan dan mengambil HP yang berada di sebelahnya. "Sebentar ya kak." "Elijah angkat telepon dulu," ucap Elijah yang dibalas anggukan oleh Raihan. Elijah pun langsung menggeser warna hijau pada layar HP-nya. "Assalamualaikum." "Lah, kenapa baru telepon sekarang? Kenapa kemarin-kemarin HP lo susah dihubungi? Gue jadi khawatir, lo nggak apa-apa kan?" ucap Elijah tanpa jeda. "Waalaikumsalam. Satu-satu non tanyanya udah kayak kereta api." "Gue baik-baik aja. Di sini sibuk banget sampai waktu buat istirahat aja nggak sempat. Gue masih belum bisa pulang, tapi perasaan gue nggak enak. Lo nggak apa-apa kan?" Laila merasa cemas. Elijah terdiam sejenak sebelum kembali menjawab pertanyaan Laila. "Gue nggak apa-apa lah." Bohong, Elijah tidak ingin membuat Laila cemas. "Ya sudah, kamu hati-hati di sana. Gue tutup dulu, oke?" "Oke, makasih lah. Lo juga hati-hati di sana." Elijah menaruh kembali HP di sebelahnya setelah menekan tanda merah. Elijah kembali menatap Raihan. "Bagaimana El?" tanya Raihan kembali ingin mendengar jawaban Elijah.